Jadi dalam beberapa pertemuan awal kita, mungkin Bapak-Bapak masih ingat bahwa di dalam diri manusia itu ada dua jenis kebutuhan. Ya, yang pertama adalah kebutuhan jasmani, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan hajatul udhawiyah. Ya, kebutuhan jasmani, kebutuhan standar, ya, kebutuhan primer, yang disebut dengan kebutuhan jasmani tadi, yaitu kalau dalam bahasa kita ya sandang, pangan, papan. Ya, itu kebutuhan jenis pertama yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, manusia bisa mati. Ya, karena sandang, pangan, papan itu kebutuhan standar yang harus ada, yang harus dipenuhi. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan naluri, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan ghorizah. Naluri itu satu kebutuhan juga yang harus dipenuhi oleh manusia. Hanya saja kalau kebutuhan akan naluri ini tidak dipenuhi, seseorang tidak akan sampai mati, tapi dia akan mencari jalan lain untuk memenuhi kebutuhan nalurinya itu. Nah, di dalam beberapa hal yang bisa kita sebutkan sebagai kebutuhan yang bersifat naluriah ini adalah kebutuhan akan pasangan, misalnya kebutuhan mendapatkan kasih sayang, kebutuhan naluriah yang bersifat ingin mempunyai keturunan, misalnya, itu naluriah, ya, yang disebut di dalam bahasa Arabnya disebut ghorizatun nau, kebutuhan akan kasih sayang dari sesama manusia. Ya, termasuk ketika kita mendapatkan keturunan, ada rasa sayang, rasa cinta kepada anak, itu naluriah. Ya, termasuk ketika seseorang anak dia punya rasa sayang dan cinta sama orang tuanya, itu naluriah. Ya, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan kebutuhan yang bersifat penghargaan atau pembelaan diri. Itu naluriah juga, ghorizatul baqa dalam bahasa Arabnya. Seseorang itu pasti secara naluriah dia ingin dihormati, ingin dihargai, dan biasanya akan marah, akan tersinggung ketika ada yang merendahkan, ya, harga diri kita. Itu naluriah, ya, biasa, itu sesuatu yang memang ada di dalam diri setiap manusia. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini ya termasuk tadi hajatul udhawiyah, kata kebutuhan jasmani, kemudian kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan pembelaan diri atau penghargaan diri, ini dimiliki oleh manusia dan juga binatang. Binatang memiliki naluri-naluri seperti ini. Ya. Nah, ada satu kebutuhan naluriah di dalam diri manusia yang tidak dimiliki oleh binatang, yaitu kebutuhan akan Tuhan, yaitu ghorizatut tadayun, ya, naluri untuk beragama, naluri untuk bertuhan, atau naluri untuk mentakdiskan sesuatu. Mentakdiskan itu mensucikan sesuatu. Ya, jadi ini naluriah, ini ada di dalam diri setiap manusia. Ya, jadi kalau kita bicara tentang orang-orang komunis, itu mereka itu menyalahi fitrah, Pak. Mereka menyalahi fitrah kemanusiaan, karena mereka menganggap Tuhan itu tidak ada. Agama itu racun. Nah, ini nggak sesuai dengan fitrahnya. Makanya kalau Bapak-bapak pernah baca atau pernah mendapatkan informasi lah ya, ada beberapa tokoh-tokoh komunis yang cukup terkenal ya di negara ini. Ya, ketika mereka sudah dalam usia yang uzur ya, dalam usia yang tua, dalam usia yang sudah mendekati kematiannya, mereka banyak di antara mereka yang kemudian bertaubat. Banyak di antara mereka yang dulu pernah zalim kepada Buya Hamka, mereka meminta dipanggilkan Buya Hamka. Pernah dengar ya, ada tokoh-tokoh yang cukup bisa lah dicari informasinya itu ya.
Dan mereka sampai berpesan, nanti kalau saya meninggal, tolong Buya Hamka yang menyolatkan saya. Ini terjadi pada beberapa tokoh-tokoh komunis yang ada di negeri ini. Artinya apa? Ini nggak sesuai dengan fitrah manusia. Ya, karena fitrahnya kita ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fitrahnya kita akan mentakdiskan zat yang menciptakan kita, mensucikan, ya, zat yang menciptakan kita. Nah, hanya saja di sini ada satu hal yang patut kita pahami, bahwa yang namanya fitrah ini itu munculnya dari perasaan, Pak. Ya, munculnya dari perasaan saja. Nah, ini perasaan ini kalau dia tidak dibimbing oleh akal, ya, tidak dibimbing atau tidak melalui proses berpikir yang benar, maka akan sesat. Ya, kalau hanya mengandalkan perasaan saja. Ya. Jadi kalau hanya mengandalkan perasaan tidak aman. Dianggap di sini dikatakan bahwa proses semacam ini, artinya proses mentakdiskan sesuatu atau proses menuhankan atau proses kebutuhan untuk beragama tadi, kalau hanya mengandalkan perasaan saja, itu tidak bisa dianggap aman. Artinya seseorang itu bisa jatuh kepada kesesatan, ya, bisa jatuh kepada kegelapan, zulumat, ya, bisa jatuh pada kegelapan. Karena itu akan cenderung membuat manusia itu akan menghayal, ya, kemudian menambah-nambah sesuai dengan khayalannya tadi, ya. Nah, maka dalam hal ini Islam itu membimbing, ya, agar fitrah yang ada dalam diri manusia tadi, fitrah untuk beragama, ya, kebutuhan untuk mentakdiskan atau mensucikan sesuatu, ya, mensucikan sesembahan, ya, mensucikan zat yang akan dijadikan dia tempat bergantung tadi, Islam membimbing, ya, Islam memberikan jalan agar manusia itu melalui proses berpikir yang benar, ya, agar dia akan berada pada keimanan yang benar. Ya, makanya dalam kisah-kisah kenabian itu kan banyak orang akhirnya menyembah berhala, kemudian ada banyak khurafat-khurafat karena itu tidak dilalui dengan proses berpikir yang benar. Ya. Nah, maka Islam mengharuskan, ya, bahwa penurutan atas kebutuhan naluriah terhadap Tuhan, terhadap agama tadi harus disertai, ya, harus dengan bersama-sama dengan penggunaan akal. Ya, jadi maka di sini dikatakan bahwa Islam itu melarang bertaklid dalam urusan akidah. Ya, taklid itu ngikut saja. Ya, ngikut, ya. Makanya kalau kita lihat sesatnya pengikut atau umat-umat Nabi, ya, mulai hampir seluruh Nabi itu umat-umat para Nabi itu mereka-mereka yang sesat itu adalah karena mereka hanya bertaklid kepada leluhur-leluhur mereka, ya, mereka bertaklid kepada orang-orang tua mereka. Mereka tidak mau katakanlah mengkhianati, gitu ya, mengkhianati keimanan nenek moyang mereka, ya. Itu yang menyebabkan kemudian banyak dari umat-umat para nabi itu kemudian mereka jatuh dalam kesesatan, kecuali umat para nabi itu yang mau berpikir, ya, sehingga akhirnya mereka mengimani kehadiran para nabi sekaligus juga mengimani baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, jadi bertaklid atau sekedar ngikut saja dalam hal akidah atau dalam hal keimanan ini sebenarnya terlarang, tidak boleh. Ya, kecuali kita masih belum akil balik, ya, kecuali kita masih belum mukallaf. Ya, ada anak SD itu kan biasanya yang pernah saya katakan itu kan mereka memang diminta untuk menghafal. Ya, rukun iman ada 6, itu kan iman 1, iman kepada Allah, 2, iman kepada para malaikat dan seterusnya. Nggak apa-apa karena mereka memang masih belum akil balik, mereka belum mukallaf. Ya, itu sebagai penanaman keimanan, ya, sesuatu yang memang harus dilakukan. Tapi ketika seseorang itu sudah sampai pada usia mukallaf, ya, sampai pada usia akil balik, sampai pada usia dia sudah terbebani atas kewajiban-kewajiban agama, dia harus mengerti kenapa
Allah Subhanahu wa taala yang disembah. Ya, kenapa hanya Allah yang boleh disembah, yang lain tidak? Kenapa kita harus mengimani rukun iman yang 6 itu? Nah, kita diwajibkan itu untuk belajar, untuk mengetahui proses sampai kemudian pada kesimpulan bahwa oh iya memang ternyata hanya Allah yang patut disembah. Ya, yang lain selain Allah itu tidak boleh disembah. Ya. Nah ini kan sudah kita bahas ya pekan lalu. Ya. Jadi bertaklid itu boleh dalam urusan syariat boleh, tapi kalau dalam hal akidah ya atau dalam hal keimanan ini kita diminta dan diwajibkan untuk berpikir, ya sampai kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa memang Islam yang benar, memang hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut disembah. Memang betul bahwa Al-Qur'anul Karim itu adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu semua kan melalui proses berpikir. Ya, harus belajar. Artinya siapapun yang sudah mencapai usia mukallaf itu tidak lepas dari kewajiban untuk mempelajari agama ini. Harus ya. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimat. Ya, jadi menuntut ilmu tentang agama ini itu sesuatu yang wajib, ya. Dan tentu dalam rangka mempelajari agama ini tentu yang pertama diawali dengan penguatan akidah dulu, sehingga kita sampai kepada satu keyakinan atau keimanan yang kokoh, gitu ya. Ketika kita sudah meyakini tentang kebenaran Islam, tentang wujud atau keberadaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kesimpulan dari poin ini adalah bahwa yang namanya kebutuhan naluriah seseorang terhadap agama ya dan terhadap Tuhan ya, artinya terhadap sesembahan itu di dalam bahasa Arab disebutkan gharizatut tadayyun. Ya, naluri untuk beragama, naluri untuk bertuhan. Itu ada di dalam diri setiap manusia. Dan itu munculnya berawal dari perasaan. Karena itu memang dianugerahkan, dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Nah, Islam itu mengajarkan kepada kita untuk tidak hanya menggunakan perasaan saja di dalam memenuhi kebutuhan akan naluri beragama atau naluri bertuhan ini. Ya, jadi kalau tidak disertai dengan penggunaan akal, ya akhirnya ya kita lihat banyak orang yang kemudian menyembah macam-macam kan. Di India itu banyak banget agama itu ternyata. Ya kalau kita Google India itu banyak banget, ada yang nyembah sapi, ada yang nyembah monyet, ada yang menyembah tikus, ada yang menyembah pohon. Itu di India itu. Kalau di Jepang kan orang nyembah matahari. Dan di Indonesia juga banyak Pak yang seperti itu, Pak. Di Jawa Tengah itu kalau Bapak cari juga ada orang yang nyembah pohon itu ada. Ya, termasuk mohon maaf ya kalau di Jawa Tengah itu di setiap musim panen atau musim musim-musim tertentu itu kan di pesisir ya di pantai utara atau pantai selatan ya. Itu kan ada ritual-ritual yang menyediakan sesajen gitu ya untuk diberikan ini untuk Nyi Roro Kidul. Nah, itu naluriah itu bahwa ini ada nih penjaga laut yang namanya Nyi Roro Kidul, dia butuh makan gitu kan. Nah, ini adalah pemenuhan kebutuhan naluriah di dalam mentakdiskan sesuatu atau mensucikan sesuatu yang tidak dibimbing oleh akal. Tidak pernah bisa dibuktikan Nyi Roro Kidul itu ada. Tidak pernah bisa. Dan tidak pernah bisa juga dibuktikan Nyi Roro Kidul makan sesajen, itu tidak pernah bisa kan. Jadi memang secara naluri yang mereka akan puas gitu, oh sudah terlaksana. Tapi itu tidak, karena dia tidak dibimbing oleh akal, maka akan lahir kesesatan-kesesatan. Termasuk, mohon maaf saya harus katakan bahwa selain Islam, keyakinan apapun, agama apapun tidak bisa dibuktikan secara akliyah, secara akal. Bahwa Tuhan-Tuhan mereka lah yang menciptakan manusia, yang menciptakan alam semesta. Tidak ada. Hanya Islam yang bisa membuktikan bahwa
Memang Al-Quran itu adalah firman-firman Allah. Memang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disembah. Ya. Termasuk misalnya mereka yang menuhankan Nabi Isa. Enggak masuk akal, tidak bisa dibuktikan bahwa Nabi Isa adalah manusia merangkap Tuhan, itu kan tidak mungkin, Pak. Termasuk orang Yahudi yang menuhankan Nabi Uzair. Ya. Yahudi kan menuhankan Nabi Uzair, kalau Nasrani itu menuhankan Nabi Isa. Ya. Beberapa waktu yang lalu itu ada, mungkin kalau bapak-bapak sering dengar, sering lihat berita ya, itu saya nggak tahu di kota mana ya, mungkin Jawa Barat ya, salah satu kota di Jawa Barat, ada orang yang namanya, mohon maaf saya sebut ya, namanya Ustadz Ngecap. Tahu nggak? Jadi dia itu dianggap sebagai wali Allah oleh pengikutnya. Dia dikultuskan, dia pokoknya diagung-agungkan. Tapi satu hal yang unik dan aneh, dia ini orang yang nggak boleh pakai baju. Ya, mungkin pernah lihat ya di TV One, di TV-TV itu kan ada. Dia nggak boleh pakai baju. Jadi kemana-mana cuman boleh pakai sarung. Nggak tahu sholatnya gimana dia. Waktu diwawancara TV juga cuman pakai sarung. Jadi ke sini ke atas terbuka. Setelah ditanya kenapa kok begitu, ya ini karena permintaan guru saya. Nah, orang seperti ini itu diagung-agungkan, dikultuskan oleh para pengikutnya, dan pengikutnya tidak sedikit, Pak. Karena dia punya semacam ya mungkin padepokan gitu ya, atau nggak tahu kalau disebut pondok pesantren juga repot juga karena diajarkan nggak tahu kita agama atau bukan ya, mungkin bahasa kita ya padepokan. Nah, ini bagian dari pemenuhan atas kebutuhan naluri ya, naluriah untuk mentakdiskan sesuatu atau seseorang yang tidak dilandasi oleh akal yang sehat, tidak dilandasi proses berpikir yang benar. Ya. Jadi ya kan nggak masuk akal, Pak. Wali Allah kemana-mana cuma pakai sarung sini. Ya kalau dalam bahasa kita yang namanya wali Allah itu kan, wali itu kan dalam bahasa kita ya bisa disebut kekasih atau sahabat atau orang-orang yang dekat lah dengan Allah. Ya kalau dalam pengertian kita ya wali Allah itu orang-orang yang bertakwa, gitu kan? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Ya itu yang bisa kita sebut dengan wali-wali Allah. Ya. Jadi ini sekedar contoh tadi bahwa ada sebagian golongan manusia yang memang di dalam memenuhi kebutuhan naluriahnya untuk mentuhankan sesuatu atau naluri kebutuhan akan agama, ini tidak melalui proses berpikir yang benar. Dan ini pasti akan menjurus kepada kesesatan. Ya, karena kalau hanya mengandalkan perasaan, maka dia akan menyembah zat-zat yang tidak patut disembah. Ya, zat-zat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan bisa kita pastikan bahwa hanya Islam yang di dalam proses keimanannya itu bisa dikatakan bisa diterima oleh akal. Ya, artinya bahwa beriman ya itu harus melalui proses berpikir yang benar. Gitu. Jadi tanpa melalui proses berpikir yang benar, maka keimanannya pasti menyimpang, pasti sesat, pasti salah. Ya, makanya di dalam Al-Quran itu banyak sekali kan perintah Allah agar manusia menggunakan akalnya. Ini sudah sering kita sampaikan. Ya, jadi, nah di sini kita harus bersyukur sebagai orang-orang Islam yang memang kemudian kita bisa memastikan bahwa hanya Islam yang mempunyai akidah yang sahih, ya, keimanan yang benar. Ya, jadi kesimpulannya keimanan yang benar harus melalui proses berpikir yang benar. Baik, mungkin bisa dilanjutkan. Jadi berulang-ulang Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan pentingnya penggunaan akal ya, di dalam beragama ini. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau mencari Tuhannya, gitu kan. Ya, pertama kali beliau melihat bintang, ternyata bintang bisa hilang, gitu, bisa terbenam.
Kemudian pertama kali beliau katakan hada Rabbi, ini Tuhanku. Tapi ketika bintang itu hilang, beliau mengatakan la uhibbu al-afalin. Jadi aku tidak suka Tuhan yang bisa tenggelam. Kemudian beliau beralih kepada bulan. Ya, hada Rabbi, inilah Tuhanku. Bulan juga tenggelam juga. Sampai beliau kemudian melihat ada matahari misalnya. Hada Rabbi, ini Tuhanku. Hada akbaru, ini lebih besar dari bintang, lebih besar dari bulan. Tapi matahari pun terbenam, hilang. Ya, kemudian beliau sampai kepada satu kesimpulan bahwa Tuhan yang seharusnya disembah adalah Tuhan yang menciptakan semua, menciptakan bintang, menciptakan bulan, dan menciptakan matahari, menciptakan seluruh alam semesta ini. Maka itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepada keimanan yang benar, merenungkan seluruh ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuman di sini kan beberapa kali juga sudah kita sampaikan bahwa penggunaan akal kita di dalam merenungkan ciptaan-ciptaan Allah ini ada batasnya, ada keterbatasan jangkauan akal manusia. Nah, ini ada satu pertanyaan, ya, ada yang mengatakan atau bertanya, bagaimana mungkin orang dapat beriman kepada adanya Allah Subhanahu wa taala sedangkan akalnya sendiri tidak mampu memahami zat Allah. Jadi hati-hati, Pak. Ini pertanyaan orang filsafat. Ya, pertanyaan orang-orang filsafat yang sangat mengagung-agungkan akal manusia. Ya. Jadi tidak bisa kemudian karena kita tidak mampu menjangkau zat Allah, kemudian kita menganggap Allah itu tidak ada, kan tidak bisa. Ya, ini kan sama dengan orang komunis yang ngambil enaknya saja ketika sesuatu yang tidak bisa diindra, ya, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa diraba, ya, oh itu tidak ada, itu tidak bisa seperti itu. Ya, karena sesuatu yang gaib itu belum tentu tidak ada. Sesuatu yang gaib itu akan bisa disimpulkan ada ketika ada petunjuk-petunjuknya, kan begitu. Nah, petunjuk-petunjuk akan adanya Allah Subhanahu wa taala ya seluruh ciptaan-ciptaannya ini. Seluruh alam semesta, kita, kehidupan, termasuk Al-Qur'an, ya, ayat-ayatnya yang demikian banyak sekali mukjizat di dalamnya, itu semua adalah petunjuk-petunjuk bahwa Allah itu ada. Nah, kewajiban kita itu tidak harus sampai kepada memahami zat Allah. Kewajiban kita tidak sampai harus memahami bagaimana perbuatan Allah. Tetapi kewajiban kita adalah mengimani keberadaan Allah. Itu. Kewajiban kita sebagai manusia itu hanya sebatas kepada mengimani keberadaan Allah, eksistensi Allah, wujud Allah. Dan kekuasaannya. Mengimani seluruh kekuasaannya yang tanpa batas. Nah, ini dapat dibuktikan melalui petunjuk-petunjuk tadi kan, makhluk-makhluknya, yaitu yang terdiri dari 3 unsur di alam semesta ini, yaitu alam semesta, manusia, dan kehidupan. Ya, jadi adalah satu hal yang mustahil kalau manusia itu bisa sampai menjangkau tentang zat Allah. Sesuatu yang mustahil kalau manusia itu bisa sampai menjangkau kepada pergerakan atau perbuatan-perbuatan Allah. Ya, satu hal yang mustahil untuk berkhayal tentang bagaimana fisik Allah dan seterusnya. Dan inilah yang sampai saat ini berabad-abad itu jadi perdebatan yang tidak pernah selesai. Ya, kalau Bapak ikuti itu ada beberapa kelompok saudara-saudara kita kaum muslimin yang terus berdebat tentang posisi Allah. Ya, tentang Allah itu ada di mana. Ya, Bapak perhatikan itu ada beberapa saudara-saudara kita ini kaum muslimin yang sampai sekarang nggak akan pernah selesai. Yang satu berpendapat Allah ada di mana-mana, yang satu berpendapat Allah ada di atas. Ya, padahal di Quran itu Allah hanya mengatakan bahwa Allah beristiwa di atas ars. Ya sudah, cukup di situ saja. Tidak usah ditakwilkan, tidak usah ditafsirkan lebih jauh. Ya, meskipun memang ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadar misalnya. Sungguh telah kami turunkan. Nah, ini ditakwilkan bahwa Allah itu ada di atas. Nah, jadi sebaiknya kita tidak usah berdebat, berbicara tentang hal-hal yang memang di luar jangkauan akal kita. Ya.
Allah hanya mengatakan Allah beristiwa di atas ars. Nah, itu posisinya seperti apa, arsnya seperti apa, juga tidak boleh kita raba-raba, tidak boleh kita khayalkan. Ya. Nah, maka ketika iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini muncul dari proses berpikir yang benar, maka pemahaman kita terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadi satu keimanan yang kokoh, keimanan yang kuat. Ya. Jadi kalau kita atau manusia itu menyadari kelemahannya ya dalam penggunaan akalnya, ya, bahwa dia tidak akan mampu menjangkau zat Allah, dia tidak akan mampu menjangkau perbuatan-perbuatan Allah, maka itulah yang sebenarnya keimanan yang kuat, keimanan yang kokoh, ya, keimanan yang dilandasi oleh proses berpikir yang benar dan keimanan yang menyadari akan kelemahan dirinya sebagai manusia. Ya. Sebaliknya kalau ada kemudian sebagian manusia yang mencoba-coba untuk berpikir terlalu jauh di dalam menjangkau keberadaan Allah, zat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, justru ini bisa dikatakan dalam keadaan kondisi keimanan yang harus diperbaiki gitu. Ya, karena bisa jadi ini karena adanya pengaruh dari pemikiran-pemikiran yang bersumber dari ajaran-ajaran filsafat. Karena sebagaimana saya katakan dalam beberapa kajian sebelumnya kan, bahwa dalam hal akidah atau dalam hal keimanan itu ya sudah sumbernya, ya dalam hal ini dalil naklinya ya udah nggak usah keluar dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, itu. Ya, jadi nggak usah kita kemudian sampai berpikir yang menjadikan sumber pemikiran manusia dalam hal keimanan, ya. Terutama ketika mencoba-coba untuk menjangkau hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Ya, jadi kalau kita menyadari kelemahan kita sebagai manusia, ya, bahwa kita itu hanya diwajibkan mengimani keberadaan Allah dan segala kekuasaannya, bahwa kita itu memang tidak mampu untuk menjangkau zat Allah, tidak mungkin mampu menjangkau perbuatan-perbuatan Allah, justru itu iman yang kuat. Ya, justru itu iman yang benar, iman yang kokoh itu seperti itu. Ya, jadi ini yang menjadi kesimpulan